Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk guru SD. Dan ini merupakan bagian ke-17. Nah, seperti video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama di sini soalnya terdiri dari 10 soal, di mana untuk 10 soalnya ini ada 2 soal untuk kepribadian dan 8 soal untuk matematika. Di mana untuk matematikanya lebih ke arah statistik dan aritmatika sosial. Dan tentunya mari kita berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Nah, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Di sini untuk soal yang pertama, kepala sekolah memberikan himbauan agar setiap guru datang lebih awal 15 menit dari jam yang seharusnya dan meninggalkan sekolah dilebihkan 1 jam dari yang seharusnya selama 2 minggu untuk melaksanakan suatu kegiatan. Nah, sebagian guru menentang himbauan kepala sekolah. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mengikuti rekan sejawat yang melakukan protes. Yang B. Mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kebaikan bersama. Yang C. Mematuhi himbauan tersebut bila waktu saya memungkinkan. Yang D. Mengadakan pendekatan personal untuk mengajak rekan sejawat mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kemajuan bersama. Yang E. Mengikuti suara terbanyak dari rekan sejawat. Nah, untuk soal nomor 1 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang tepat yaitu yang D, yaitu mengadakan pendekatan personal untuk mengajak rekan sejawat mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kemajuan bersama. Nah, sebenarnya nih kalau kita mau menjawab secara pribadi, itu ya kita lebih mengarahnya ke yang B, yaitu mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kebaikan bersama. Nah, namun di sini alangkah baiknya kita juga setelah kita mengikuti anjuran kepala sekolah ya sebaiknya juga kita mengajak teman-teman untuk mengikuti peraturan yang kepala sekolah terapkan, apalagi ini untuk kepentingan bersama. Nah, maka di sini menurut saya yang lebih tepatnya yaitu yang D. Kalau teman-teman istilahnya memilih yang mana kira-kira nih? Silahkan beri komentar ya. Oke, untuk soal selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, seorang siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Komentar Anda sebagai seorang guru dalam kejadian tersebut adalah yang A, anak pemalas. Masa setiap kali saya memberikan pekerjaan rumah, kamu tidak pernah mengerjakannya? Yang B, anak yang tidak patuh sama guru. Sudah tahu guru memberikan pekerjaan rumah supaya siswa belajar di rumah, tetapi tetap saja tidak mau mengerjakannya. Yang C, apakah kamu tidak bosan berkali-kali mendapatkan hukuman dari saya karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah? Yang D, saya sedih melihat kamu mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Adakah yang dapat kita lakukan bersama sehingga kamu dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu? Yang E, saya tidak senang melihat kamu berkali-kali mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah yang seharusnya kamu lakukan agar dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu? Oke, untuk soal nomor 2 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu saya sedih melihat kamu mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Adakah yang dapat kita lakukan bersama sehingga kamu dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu? Nah, sebenarnya ini selain yang D, A, B, C, E ini sebenarnya secara apa istilahnya secara rutinitas ini kita pasti pernah melakukan hal semacam ini tanpa kita sadari. Kita pasti sering melakukan hal ini karena jengkelnya kita sebagai guru terkadang. Namun ya di sini sebagai guru yang baik atau profesionalisme ya tentunya kita harus memilih yang D ya. Tapi ya namanya manusiawi. Yang terpenting adalah kita tetap berusaha menjadi guru yang baik dan berusaha untuk membuat siswa kita menjadi bersemangat untuk belajar. Oke, karena ini udah tentang kepribadian, sekarang kita ke matematika. Nah, ini kita mulai dari soal nomor 3. Berikut ini data nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain pada tanggal 10 Mei 2016. Di sini mata uang US dollar
dihargai 13.286. Kemudian ada mata uang Singapura yang dihargai 9.714. Mata uang Australia dolar ini dihargai dengan 9.793. Yang berikutnya adalah mata uang Jepang yen yang dihargai 121 rupiah. Mata uang Tiongkok yuan renminbi ini dihargai dengan 2040. Berikutnya mata uang Malaysia ringgit ini dihargai dengan 3.283. Kemudian ada mata uang Thailand ini dihargai dengan 377 rupiah. Nah, penyajian tabel yang tepat tentang data nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain adalah yang kira-kira ini mana ya? Yang apakah yang A, Amerika, Singapura, Australia, Jepang, Tiongkok, Malaysia, Thailand dengan beberapa rincian nilai tukar rupiahnya. Kemudian ada yang B juga sama dengan ada beberapa rinciannya. Yang C juga ada beberapa negara dengan tentunya rincian nilai tukar rupiahnya. Kemudian yang D ini ada mata uang negara lain juga. Kemudian ada nilai tukar rupiahnya. Nah, di sini silakan teman-teman memperhatikan nih untuk soal nomor 3 karena cukup panjang. Kira-kira nih jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang nomor yang D ya. Jadi di sini sebenarnya tidak ada hitungan sama sekali, namun di sini kita disuruh untuk lebih teliti terkait dia dengan apa namanya data tersebut karena ini ada beberapa soal juga seperti ini. Kadang nih ada soalnya yang panjang, tapi sebenarnya tidak perlu kita banyak-banyak menghitung atau segalanya. Ini yang terpenting adalah ketelitian kita ketika kita memeriksa data tersebut. Karena biasanya untuk data statistik memang kita terlalu sering disuguhkan dengan data yang terlalu banyak, tapi sebenarnya jawabannya itu tidak begitu sulit. Yang intinya adalah kembali lagi kita lebih ke teliti. Maka di sini kalau kita tidak teliti ya sebenarnya mudah, tapi karena kita malas untuk membaca atau lebih teliti ya kadang kita salah. Jadi di sini angka-angkanya ini hanya beberapa bagian saja yang berbeda. Jadi intinya di sini sekali lagi saya ingatkan teman-teman kalau ada soal semacam ini ya silakan teman-teman lebih teliti dalam menjawab. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 4. Nah, di sini ada di soal nomor 4. Perhatikan data tentang jumlah siswa kelas 6 SD Harapan Bangsa berikut. Nah, di sini ada kelas, kemudian ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Di mana untuk 6A ini laki-lakinya 21, kemudian perempuannya 17, 8B itu 15, 18, yang kelas 6C-nya 17, 21, kelas D-nya 14, 22, berikutnya yang kelas E 18, 17, berikutnya yang F 20, 16. Nah, pernyataan yang benar tentang data tabel di atas adalah yang A banyak siswa laki-laki adalah 106, yang B banyak siswa perempuan adalah 120, yang C kelas yang memiliki siswa terbanyak adalah siswa kelas 6A dan 6D, kemudian kelas yang D kelas yang mempunyai siswa paling sedikit adalah kelas 6B. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu kelas yang mempunyai siswa paling sedikit adalah kelas 6B. Nah, di sini tentu untuk menjawabnya kita perlu mengakumulasikan semuanya yang mulai dari per kelas, kemudian mulai dari jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Karena di sini di optionnya itu ada pernyataan tentang jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Nah, maka dari situ mari kita hitung. Di sini kalau kita hitung jumlah laki-lakinya di sini kita tinggal menambahkannya aja 21 sampai dengan 20. Berarti di sini total untuk laki-lakinya adalah 105, maka option A-nya berarti salah. Nah, berikutnya perempuan di sini itu kita jumlahkan 17 sampai dengan 16. Di sini totalnya adalah 111, berarti option yang B itu salah. Nah, sekarang tinggal yang C dan D, dan mari kita lihat. Nah, jadi kalau kita pakai per kelas di sini kalau 6A-nya ini jumlahnya adalah 38. Kemudian
Untuk 6B-nya 33, kemudian untuk yang kelas 6C-nya itu 38, kelas D-nya itu 36, berikutnya kelas E 35, dan F-nya 36. Nah, jadi sebenarnya untuk option C, D ini kalau kita mau jawab, kita sebenarnya harus fokusnya ke ranah yang 8A, maksudnya 6A dan 6D atau 6B. Tapi sebenarnya ini kan karena kita ada perbandingannya, otomatis perlu kita menghitung semuanya terlebih dahulu supaya kita benar-benar tahu nih perbandingannya. Maka tentunya di sini kalau kita memperhatikan yang paling sedikit ya tentunya adalah yang 6B, yaitu jumlahnya adalah 33. Sedangkan untuk 6A dan 6D tentu di sini bukan paling banyak ya, karena di sini yang paling banyak itu ada dua kelas, yaitu kelas 6A dan 6C. Oke, kita beralih ke soal nomor 5. Di sini banyak sepeda motor yang diservis di dealer Cahaya Sakti Motor selama 1 minggu, selalu naik dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Banyak sepeda motor yang diservis disajikan dalam tabel berikut. Di sini harinya adalah Senin sampai dengan hari Sabtu. Kemudian banyak sepeda motor adalah 82, 85, XY, kemudian 91 dan 95. Nah, jika selama 6 hari tersebut jumlah sepeda motor yang diservis adalah 527 unit, nilai X atau Y yang benar adalah yang A, X sama dengan 86, yang B adalah X sama dengan 88, yang C adalah Y sama dengan 87, yang D Y sama dengan 90. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu X sama dengan 86. Nah, di sini untuk menjawab soal nomor 5 ini, di sini saya tidak menggunakan rumus, tapi di sini kita hanya menjumlahkan saja dengan menganalisisnya satu persatu. Ya, jadi di sini kita mulai dari penentuan X dan Y. Nah, di sini untuk X-nya kita mulai dari 86, kemudian kita coba Y-nya 87. Maka di sini susunannya mulai dari 82 sampai dengan 95, ini jumlahnya adalah 526. Berarti ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian kita mulai juga tetap kita menggunakan X-nya adalah 86, kemudian Y-nya adalah 90, dan di sini ketika kita menjumlahkannya hasilnya adalah 529. Berarti ini bukan jawaban yang tepat. Berikutnya ketika kita menggunakan X-nya adalah 88 dengan Y-nya adalah 90, otomatis di sini hasilnya adalah ketika kita menjumlahkannya 531. Nah, kenapa Y-nya kita gunakan 90? Ini kembali kita ke soal, karena ini semakin hari jumlah yang menyervis motornya itu semakin menaik. Jadi kita tidak menggunakan Y-nya adalah 87 karena 88 kan lebih banyak ketimbang 87. Jadi dia akan menurun ya. Nah, makanya di sini yang Y-nya itu tidak tepat sama sekali. Jadi Y-nya tidak tepat sama sekali dua-duanya. Maka di sini kita harus memilih salah satu dari A atau B. Nah, makanya di sini perlu kita susun lagi. Di sini kita susun X-nya kita tetapkan aja 86 dengan pergantian Y-nya adalah 88. Nah, di sini ketika kita mengganti Y-nya adalah 88, ketika kita memperhatikan penjumlahannya dan di sini di soalnya adalah semakin naik, otomatis ini udah urutannya benar. Nah, maka di sini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu X sama dengan 86, karena ketika kita menjumlahkannya hasilnya adalah 527 ya. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, seorang penjual komputer mengatakan bahwa biaya pembuatan atau perakitan sebuah komputer yang dijualnya mencapai Rp2.250.000. Setelah dijual, ternyata ia untung 15%. Dengan harga berapakah komputer tersebut laku terjual? Yang A itu adalah Rp2.587, yang B Rp2.687.000, yang C Rp2.737.500, yang D Rp2.887.500. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 2.587.000 rupiah. Nah, sekarang kita lihat nih oret-oretnya. Nah, jadi yang pertama nih kita mengkalikannya. Jadi 2.250.000 rupiah kita kalikan dia 15 dengan keuntungannya adalah 15%. Nah, nanti kita bagi dia dengan 100%. Nah, maka di sini 2.250.000 rupiahnya kita kalikan 15 sehingga hasilnya adalah 33.750.000 rupiah. Baru di sini kita bagi dengan 100, maka di sini keuntungannya adalah 337.500 rupiah. Nah, setelah kita tahu keuntungannya, maka di sini kita tinggal menjumlahkannya aja harga yang menjualnya itu dengan keuntungannya. Berarti di sini 2.250.000 rupiah kita tambahkan dia dengan 337.500 rupiah, maka di sini hasilnya adalah 2.587.000 rupiah. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, di sini Pak Dadang membeli televisi dan DVD player seharga 2 juta rupiah. Seminggu kemudian, barang-barang tersebut dijual dengan harapan untung paling sedikit adalah 25%. Jika televisi dijual dengan harga 1.850.000 rupiah, DVD player dijual dengan harga minimal yang A 650.000 rupiah, di sini yang B adalah 675.000 rupiah, yang C adalah 700.000 rupiah, yang D adalah 750.000 rupiah. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 650.000 rupiah. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya atau oret-oretnya. Nah, jadi di sini kita cari keuntungannya terlebih dahulu. Di sini ada seharga 2 jutanya, 2 juta rupiahnya ini harga belinya, yaitu 2 juta dengan kemudian keuntungannya adalah paling sedikit 25%. Nanti kita kalikan 2 juta, kita kalikan dengan 25%, baru kita bagi dengan 100%, sehingga hasilnya di sini 50 juta rupiah kita bagikan dengan 100, maka keuntungannya adalah 500.000 rupiah. Nah, maka di sini tentu dengan keuntungannya ini berarti televisi dan DVD-nya itu dijual dengan harga 2.500.000 rupiah. Nah, tapi di sini karena yang ditanyakan adalah DVD player, otomatis di sini tinggal kita mengkurangkan harga dengan harga televisi. Berarti ini 2.500.000 rupiahnya kita kurangkan ya dengan 1.850.000 rupiah, sehingga menghasilkan 650.000 rupiah. Nah, jadi DVD-nya itu harganya adalah 650.000 rupiah. Oke, kita ke soal nomor 8. Jadi untuk soal nomor 8, perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada tabel yaitu 1, 2, 3, dan 4 dengan ada brutonya, kemudian ada netonya dan taranya. Di mana untuk brutonya adalah 100, 100, 50, 50 dengan netonya 95, 90, 45, dan 40. Kemudian taranya 5%, 10%, 5%, dan 10%. Nah, hubungan antara bruto, neto, dan tara yang benar ditunjukkan oleh yang A 1 dan 2, yang B 1 dan 3, yang C 2 dan 3, yang D adalah 2 dan 4. Nah, untuk soal nomor 8 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 1 dan 2. Nah, sekarang kita lihat nih apakah benar yang tepat adalah 1 dan 2. Oke, sekarang perlu kita ingat untuk taranya adalah bruto dan neto. Jadi untuk kita tahu nilai taranya itu berarti nilai brutonya kita kurangkan dia dengan neto. Kemudian di sini perlu kita tahu juga untuk persentase tara ini berarti tara kita bagi dengan bruto baru kita kalikan dengan 100%. Nah, maka di sini ketika kita istilahnya melihat nilai tara, kita mulai dari bruto dan netonya kita kurangkan, berarti untuk soal nomor 1, maksudnya untuk bagian nomor 1 ini berarti 100 kita kurangkan dengan 95, berarti di sini nilai taranya adalah 5. Berikutnya untuk keduanya adalah 100 kita kurangkan dengan 90, maka nilai taranya adalah 10. Kemudian untuk yang ketiga ini 50-nya kita kurangkan dengan 45, maka taranya adalah 5. Berikutnya 50 kita kurangkan yang bagian 4 ya, untuk 50 dan kita kurangkan 40, maka
maka di sini hasilnya adalah 10. Nah, di sini untuk taranya di sini udah benar, tapi di sini karena dia pakai persen, apakah persennya ini benar apa tidak? Nah, maka itu perlu kita itu untuk presentasi taranya. Oke, sekarang kita mulai dari persentase tara karena kita udah tara kita apa nilai tara udah kita tahu. Di sini nilainya adalah 5, maka di sini 5 kita bagi dengan 100. 100 yaitu nilai dari bruto, baru kita kalikan dia dengan 100, maka hasilnya di sini adalah 5%. Berarti nomor 1 itu benar, yaitu taranya 5%. Berikutnya untuk nomor 2-nya adalah di sini karena taranya nilainya adalah 10, berarti ini kita bagikan dia dengan brutonya adalah 100, baru kita kalikan dia dengan 100%, maka di sini hasilnya adalah 10% untuk taranya. Berarti yang nomor 2-nya ini udah benar. Berikutnya untuk nilai yang ketiga ini berarti ini presentasi taranya udah kita tahu yaitu 5. Berarti pas kita cari presentasi taranya itu berarti 5 kita bagikan dengan brutonya itu 50, baru kita kalikan dia dengan 100%, dan di sini untuk presentasi taranya adalah 10%. Nah, maka di sini untuk soal nomor 3 itu berarti salah ya, 5%-nya salah. Oke, berikutnya untuk keempatnya ini di sini presentasi taranya udah kita tahu yaitu 10. Maka di sini 10 kita bagikan dengan nilai brutonya adalah 50, baru kita kalikan 100, maka di sini presentasi taranya adalah 20%. Maka nomor 4-nya ini adalah salah. Maka di sini untuk jawabannya tepat tentu adalah nomor 1 dan 2. Oke, kita beralih ke soal nomor 9. Seorang pedagang membeli sekarung gula pasir dengan berat seluruhnya 50 kg dan tara 2%. Nah, jika harga gula pasir yaitu Rp11.000 per kilogram, pedagang tersebut harus membayar sebesar yang A Rp561.000, yang B Rp550.000, yang C Rp539.000, yang D Rp528.000. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawabannya tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawabannya tepat adalah yang C yaitu 539. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Jadi sebelum kita melihat coret-coretannya, kita perlu mengetahui dulu tentang nilai bruto, neto, dan tara. Di mana untuk bruto itu sama dengan neto kita tambahkan dengan tara, kemudian neto sama dengan bruto kita kurangkan dengan tara, tara sama dengan bruto dikurangi neto. Dan di sini perlu juga kita tahu terkait dengan persentase. Di sini untuk persentase neto itu sama dengan neto dibagi dengan bruto kita kali dengan 100%. Berikutnya untuk persentase tara sama dengan tara kita bagi dengan bruto, baru kita kalikan dia dengan 100%. Nah, sekarang kita lihat orat-oratnya. Nah, di sini persentase taranya kan udah ditahu yaitu 2%. Maka di sini kita pakai rumusnya persen tara sama dengan tara kita bagi bruto kita kalikan dengan 100%. Tinggal kita masukkan aja 2% sama dengan X sama dengan X per 50 kali 100. Karena taranya belum kita tahu, makanya kita taruh X. Nah, maka di sini 2%-nya kita kalikan dia dengan 50. Di sini bukan 500 ya, berarti ini 2 dikalikan 50 sama dengan X dikalikan 100. Maka di sini X-nya sama dengan 100, kita bagi dengan 100, berarti di sini hasilnya X sama dengan 1. Nah, maka nilai tara udah kita tahu, berarti di sini nilai taranya adalah 1. Nah, karena brutonya udah kita tahu, kemudian taranya juga udah tahu, berarti di sini kita mau cari netonya ya. Berarti berat bersihnya kita cari. Berarti di sini neto sama dengan 50, kita kurangkan 1, maka di sini netonya adalah 49. Nah, ketika kita udah menemukan netonya, maka di sini kita langsung mengkalikannya saja. Berarti 49 kita kalikan dengan 11.000 rupiah. Maka di sini hasilnya adalah 539.000 rupiah. Nah, ini cara kita mengetahui ketika ada bruto udah diketahui, kemudian taranya juga udah diketahui. Nah, sebenarnya kalau tanpa kita melakukan seperti ini, maksudnya tanpa kita mencari tahu netonya ini, sebenarnya tinggal kita kalikan aja, sebenarnya bisa ketemu. Tapi di sini alangkah baiknya kita menggunakan seperti ini, maksudnya supaya kita tidak salah tafsir juga ya, karena di sini brutonya udah diketahui, kemudian taranya persentase taranya udah diketahui, maka perlu sebenarnya kita mencari nilai dari tara sama perlu kita mencari nilai dari netonya juga. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10, Adi membeli buku seharga Rp40.000 di sebuah toko buku. Nah, jika pada saat membayar di kasir, Adi hanya diminta membayar Rp32.000, Adi mendapat potongan harga sebesar yang A 10%, yang B adalah 50%, yang C adalah 20%, yang D adalah 24%. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawabannya tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawabannya tepat adalah yang C, yaitu 20%. Oke, sekarang kita lihat oret-oretnya. Nah, jadi ini tinggal kita mengkurangkannya saja. Jadi harga yang seharusnya dengan potongan harga berarti ini Rp40.000, kita kurangkan dia dengan Rp32.000, maka di sini hasilnya adalah Rp8.000. Berarti ini Adi mendapat potongannya adalah Rp8.000. Maka di sini kita susun dengan 8.000 kita bagi dengan Rp40.000, kita kalikan dengan 100 sehingga hasilnya di sini adalah Rp800.000, kita bagi dengan 40.000 dan hasilnya ketemu adalah 20%. Nah, untuk soal nomor 10 ini ya kayaknya gampang ya. Jadi teman-teman sepertinya bisa. Maka di sini untuk nomor 10 jawabannya adalah yang C, yaitu 20%. Oke, terima kasih teman-teman untuk menonton video kali ini. Untuk matematika memang agak rumit ya, dari pembuatannya, kemudian dari pembahasannya harus lebih teliti. Apalagi di sini ada beberapa juga tulisan yang salah. Nah, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Oke, sekian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.